Halo sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran ini berhubung dengan apa yang terjadi di benua Eropa. Bagaimana ada satu bangsa yang diserang oleh bangsa lain, yaitu bangsa Ukraina, diserang oleh bangsa Rusia. Dan tentu hal ini mengagetkan kita semua, karena di zaman modern ini, di abad ini, tahun 2022 ini, masih ada bangsa yang tega untuk menggunakan senjata, kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. Nah, kita perlu berdoa agar supaya hati dari pemimpin bangsa yang menyerang bangsa lain ini dijamah oleh Allah, agar supaya disadarkan bahwa menyerang bangsa lain itu melanggar hak asasi manusia, itu melanggar setiap aturan, setiap hukum yang ada di dunia ini. Karena kita tahu apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Kalau seseorang menggunakan senjata untuk menyerang bangsa lain di mana ada korban-korban jiwa, baik sipil maupun militer, itu sudah melanggar perintah Allah. Kita perlu berdoa agar supaya ini berakhir. Dan kita perlu juga berdoa agar supaya jangan sampai bangsa Indonesia mengalami hal yang sama. Nah, saya diingatkan akan nasihat daripada Raja Sulaiman. Nah, Raja Sulaiman ini dia memerintah selama 40 tahun. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak ada peperangan pada zaman Raja Sulaiman. Dia memberikan nasihat. Dia mengatakan bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun rancangan jahat dari orang lain kepada kita, ingatlah bahwa kemenangan itu bukan di tangan orang yang merancangkan hal yang jahat kepada kita. Kemenangan itu bukan ada di dalam kehidupan orang yang memiliki militer yang kuat, militer yang gagah perkasa, tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhanlah kehidupan kita ditentukan. Tuhan bisa mengambil nyawa seseorang pada waktu dia tidur, bisa mengambil nyawa seseorang pada waktu dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Itu sama seperti yang dia lakukan terhadap Herodes yang begitu kejam terhadap rakyatnya. Tuhan mengambil nyawanya. Untuk itu, melalui perenungan ini, saya mengingatkan kepada kita, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Janganlah kita mengandalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita gunakan itu untuk menindas orang lain. Tetapi biar kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang tertindas, membela mereka yang lemah, membela mereka yang teraniaya. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia percayakan kepada kita dengan satu tujuan, agar melaluinya, ketika kita melakukannya, menjalankannya, maka banyak orang akan tertolong, banyak orang akan memuliakan Tuhan, banyak orang akan menyembah Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini, kita diingatkan pada hari-hari ini, untuk kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kekuatan kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.